Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Baik. Pada pagi hari ini patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat penyelenggarannya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Nah, pagi hari ini kita akan belajar pelajaran agama dengan materi panggilan para murid Yesus. Mari kita berdoa, doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh cinta, kami bersyukur berkat kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau sudi memanggil kami hari ini untuk belajar makna panggilan menjadi murid-Mu. Bimbinglah kami agar kami mampu memahami panggilan untuk menjadi murid-murid-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, selanjutnya kita akan lihat tujuan pembelajaran kita, ya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 tujuan pembelajaran kita. Ya. Nah, oke. Mari kita menyanyi bersama lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Terima kasih, kita sudah menyanyi bersama-sama. Nah, selanjutnya kita akan lihat ya, dan kita akan membaca bersama serta menyimak cerita berikut ini, wawancara dengan Pastor Frans. Oke, ya, silakan. Dan isi ceritanya begini. Pastor Frans pada mulanya memang tidak memiliki benih-benih panggilan. Tetapi ketika ia mendapat kesempatan untuk mendampingi adik-adik kelasnya dalam bidang kerohanian, disitulah benih-benih panggilan mulai muncul. Dan pada akhirnya ia melanjutkan studinya ke seminari tinggi, ya, dan sampai menjadi seorang imam. Nah, anak-anakku yang terkasih, ya, setelah mendengarkan satu kesimpulan tadi, disilakan untuk membuat pertanyaan pengalaman mendapat panggilan dari seorang yang sangat berarti bagi hidupmu. Dengan harapan pertanyaan yang muncul, pernahkah saya dipanggil seseorang? Mengapa saya dipanggil? Bagaimana perasaanku ketika yang memanggil orang yang dikasihi? Apakah makna panggilan itu bagi saya? Nah, oke, semua sudah memberikan beberapa pertanyaan. Nah, kita akan lihat arti dan makna panggilan itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata panggilan adalah hal, perbuatan, cara, memanggil. Arti lainnya dari panggilan adalah orang yang dipanggil untuk bekerja dan sebagainya. Contoh, panggilan menjadi seorang guru. Dalam agama, panggilan adalah panggilan ilahi yang sebagian orang rasakan mengabdikan hidup mereka untuk pelayanan keagamaan, seperti imam, biarawan, dan biarawati, dan sebagainya. Jadi, panggilan hidup adalah suatu dorongan dari dalam diri manusia untuk berkarya sesuai agenda Tuhan dengan menggunakan karunia yang ada dalam dirinya. Nah, anak-anakku, ya, untuk mendalami akan panggilan murid-murid Yesus, kita akan membacakan beberapa kitab suci. Yang pertama, Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22, ya. Dan yang kedua, Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Dan yang ketiga, Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62.
Dan yang keempat, Injil Matius pasal 16 ayat 24 sampai 28. Nah, silakan ya membaca ya, bacaan-bacaan tersebut. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam diskusi kelompok ya, yang masing-masing kelompok akan diberikan satu bacaan dan didalami bacaan itu ya dengan beberapa pertanyaan, dan pertanyaan itu, jawaban itu ditulis di karton yang sudah disediakan. Oke, kelompok 1 silakan ya mencatat Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 dengan pertanyaannya. Kelompok 2 begitu juga ya, menulis Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32 dengan pertanyaannya yang ada. Kelompok 3 menulis Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62 dengan pertanyaannya yang ada. Dan kelompok 4 ya, silakan tulis ya Matius pasal 16 ayat 24 sampai 28 dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ditulis di karton dan jawabannya juga ditulis di karton, tapi dijawab secara ya bersama-sama. Kita dalami bacaan itu. Nah, setelah selesai ya, masing-masing kelompok menempel hasil yang sudah ditulis di karton itu di depan kelas. Oke ya. Nah, kalau sudah selesai, diberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya-tanya, bahkan mengkritisi akan hasil kelompok ini. Oke, kalau sudah selesai, kita lanjutkan. Nah, kesimpulan bahwa mendapat panggilan dari orang lain dapat menjadi pengalaman yang biasa-biasa saja. Tetapi juga dapat menjadi pengalaman yang istimewa bagi kita, tergantung dari siapa yang memanggil dan apa maksud panggilan itu sendiri. Ya. Nah, ada 12 murid Yesus yang telah menyatakan diri untuk mengikutinya. 1. Simon. 2. Andreas saudara Simon. 3. Yakobus anak dari Zebedeus. 4. Yohanes saudara Yakobus. 5. Filipus. 6. Bartolomeus. 7. Thomas. 8. Matius. 9. Yakobus anak Alfeus. 10. Tadeus. 11. Simon orang Zelot. Dan 12. Yudas Iskariot. Itulah ke-12 murid Yesus. Nah, selanjutnya, apa yang menjadi hal yang menarik dari kisah panggilan itu? Nah, yang pertama, selalu diawali dari Yesus. Yesuslah yang mengambil inisiatif yang pertama. Yang kedua, secara spontan mereka menanggapinya. Dan yang ketiga, yang dipanggil bukan orang-orang kaya, para pejabat atau penguasa, tetapi para nelayan, orang sederhana, hidup berkekurangan, bahkan orang berdosa pun dipanggil untuk menjadi pengikutnya. Dan yang kelima, rela meninggalkan segala-galanya. Oke, anak-anakku, sebagai syarat mengikuti panggilan Yesus adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Menyangkal diri, ya, itu ya berarti bahwa kita ya mengesampingkan apa yang menjadi kepentingannya sendiri dan menyerahkan kehidupannya pada apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah. Ya. Dan memikul salib artinya mati terhadap ambisi duniawi, hal-hal yang duniawi, menyenangkan. Rela berkorban untuk mengarahkan pada keinginan Tuhan. Mengikuti aku artinya mengikuti Tuhan bukan soal komitmen saja,
yang dilakukan sekali saja, tetapi dilakukan seumur hidup. Ya, anakku. Nah, apa yang menjadi makna panggilan mengikuti Yesus? Yang pertama, kita diajak untuk terus-menerus mewartakan Injil kabar baik kepada semua orang. Kedua, siap menerima perubahan dari latar belakang apapun dan mengikuti pola pelayanan Yesus. Yang ketiga, menjalankan tugas perutusannya. Yang keempat, selalu mengarahkan hati kepada Tuhan. Bertahan dalam penderitaan demi kebenaran. Dan kelima, mengandalkan kekuatan Allah. Nah, selanjutnya, maksud mengikuti panggilan Yesus Kristus adalah turut ambil bagian dalam tugas perutusannya mewartakan kabar keselamatan tentang kerajaan Allah bagi semua orang. Kabar gembira, kabar sukacita yang diwartakan untuk semua orang. Nah, oke, anak-anak, mari kita masuk dalam suasana refleksi ya. Kita ciptakan suasana hening, tunduk kepala, dan kita berefleksi. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita telah mempelajari tentang panggilan Yesus kepada murid-muridnya. Seperti para murid Yesus yang pertama, kita pun juga dipanggil menjadi muridnya. Dan melalui sakramen baptis, kita telah menyatakan kesediaan menerima panggilan itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah kehidupanku sebagai murid Kristus sudah sesuai dengan yang diharapkan Kristus sendiri? Apakah kehidupanku sehari-hari sudah mampu menghadirkan Kristus yang menyelamatkan, yang berbelas kasih pada sesama? Refleksi kita sudah selesai, dan sebagai tugas rumah, silakan catat ya. Nomor 1, temukan gagasan penting yang berkaitan dengan panggilan menjadi murid Yesus. Nomor 2, apakah Yesus juga masih memanggil manusia sama sekarang menjadi murid-muridnya? Dan yang ketiga, ingat baik-baik ya, ini pahami, buatlah refleksi di rumah dengan memilih salah satu bacaan yang sudah dipelajari, kemudian menulis hasil refleksinya tersebut. Selanjutnya dikumpulkan kepada guru pada pertemuan minggu berikutnya. Ya, jangan lupa ya anak-anakku. Dan terakhir, mari kita tutup ya pertemuan kita, doa penutup dengan bernyanyi lagu yang dinyanyikan pada pembukaan tadi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke, terima kasih anak-anakku ya. Pelajaran kita sudah selesai ya. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin.